Kami bersyukur pagi menjelang siang kami ada di tempat ini semua karena Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, seringkali kami mengalami kelelahan di dalam kehidupan ini. Biarlah kami belajar bagaimana caranya kami hidup di dalam Tuhan, di dalam kelegaan yang Tuhan janjikan. Demi nama anakmu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih kepada Pak Purba dan Ibu, Pak Stephen dan Ibu dan semua pemimpin dalam gereja ini yang memberikan kesempatan pada saya menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Nah, tema pada hari ini adalah saya seringkali menerjemahkannya itu dari kelelahan menuju kepada kelegaan. Mari kita membaca dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya coba akan mengeksposisi, menjabarkan dari 3 ayat ini. Karena cuma 3 ayat kita baca sama-sama ya. Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat ke depan. Matius 11, 28, 30. Yang sudah siap membaca sama-sama katakan amin. Oke, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Slide selanjutnya, saudara, banyak orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Slide-nya dipindahkan. Ya. Tetapi hidupnya itu seolah-olah keselamatan dan penerimaan Allah itu masih harus diperjuangkan setiap hari melalui usaha manusia. Ada ayat di dalam perkataan Rasul Paulus, ya, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Lantas diterjemahkan oleh banyak pemimpin gereja bahwa keselamatan itu bisa Anda dapatkan dengan upaya manusia, dengan kekuatan manusia. Karena kalau Anda tidak berusaha untuk selamat, maka Anda tidak akan pernah selamat. Saya beri contoh Pak Stephen. Tadi malam staf saya di Bandar Lampung mengirim sebuah podcast seorang hamba Tuhan di kota itu. Dia bilang begini, keselamatan itu seperti tiket yang saya beli dari Jakarta ke Bandung yang harganya ratusan ribu rupiah. Jadi sekalipun saya sudah beli tiket itu, tetapi tiket itu saya buang, maka saya tidak akan pernah sampai ke Bandung. Secara logika. Betul nggak Pak Purba? Ya, dirasionalkan. Sekarang saya cerita yang kedua Pak Stephen. Ada dokter ahli kecantikan yang senior di negeri ini. Umurnya sudah sangat lanjut. Dia mengatakan begini kepada saya, Pak Andreas, orang itu kalau jatuh dalam dosa yang sama dan berulang kali, saya tanya sama Bapak, kita bosen gak lihat orang jatuh dalam dosa yang sama? Bosan gak jawabnya? Bosan. Lantas dia mengatakan begini, itu manusia Pak Stephen, apalagi Tuhan. Artinya kalimat itu kalau mau diterjemahkan apa? Tuhan pasti lebih bosan dibandingkan sama Pak Stephen. Saudara ngerti artinya? Tanpa sadar saudara mendowngrade, menurunkan derajat Tuhan itu sama dengan saudara. Padahal Rasul Paulus bilang, saya itu tidak bisa memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Tuhan. Coba lihat anak busuk itu, tahu anak busuk itu? Si bungsu itu. Sudah bikin malu, begitu pulang bapaknya gimana? Kalau orang dari negerinya, Pak Purba pasti akan tolak pinggang. Kenapa kau pulang bodat?
Kan gitu kira-kira. Yang tidak tahu bodat tanya sebelahnya, apa itu? Ya. Awak masih punya, kata orang Batak, awak masih punya obat anak. Hilang 1, masih saldo 3, katanya begitu. Kenapa kau monyet pulang? Itu maksudnya bodat. Ya, kira-kira begitu Pak. Karena dalam 1 tahun saya masih khotbah di gereja HKBP. Jadi saya tahu sekali perangai orang Batak. Nggak ada mesranya. Walaupun namanya mesra purba. Tapi nggak bisa mesra dia. Saya dulu waktu menikah sama istri saya Pak. Itu kalau saya peluk istri saya, dia seperti gedebong pisang. Ya, semakin dituntut saya semakin stres. Jadi caranya gimana? Nabur saja. Kalau kita rajin menabur pasti kita menuai. Setuju nggak? Ya, ibu-ibu gitu. Kalau suamimu tidak mesra, tabur yang baik. Begitu suamimu pulang, Arjunaku baru pulang gitu. Walaupun pulang jam 2, sambut yang manis gitu. Udah makan belum sayang? Ya mandi dulu, mama udah siapin air panas. Gak usah dicampur biar melepuh. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Suamimu minta, mah bikinin minuman, tuh ada karbol. Itu dia. Ya tetap jawabannya itu manis begitu kira-kira. Sekarang saya tanya jujur. Kira-kira Tuhan tuh kualitas kita apa tidak? Tidak. Orang busuk yang pertama itu anak bungsu. Orang busuk yang kedua siapa? Anak sulung. Hidupnya tuh penuh. Padahal anak itu, cerita itu kan datang dari Timur Tengah, dari Israel. Ya, tapi anak itu ternyata keturunan orang Irian. Sebab kenapa? Dia suka iri sama adiknya. Kan Irian itu, Papua. Kurang baik apa Bapak? Saya selalu setia sama Bapak. Tapi jangankan engkau potongkan lembu. Babi pun Bapak tidak pernah potongkan. Jadi perbuatannya dia itu ujung-ujungnya dipotongkan binatang Pak. Kalau istilah zaman sekarang itu ujung-ujungnya apa? Duit. Tapi herannya apa? Bapaknya gak pernah ngusir. Kita kalau lihat anak itu menjengkelkan, orang tua suka bilang apa? Nyesel mama ngeluarin kamu. Tahu begitu keluar mama cekek kamu. Itu loh, ibu kalau lagi jengkel itu seperti begitu. Tapi Bapak dalam surga, sekalipun anaknya itu hidup dalam sikap perangai yang tidak baik, anak itu bisa tinggal dengan tenang dalam rumah bapaknya. Itulah suasana kekristenan yang sebenarnya. Bukan penuh dengan penghakiman, penghukuman. Oke, saya lanjutkan supaya saudara boleh paham. Mereka rajin beribadah, rajin melayani, mana slide-nya? Memberi persembahan, rajin berdoa, dan melakukan berbagai disiplin rohani. Karena tanpa sadar mereka hidup dalam sistem agama dan bukan dalam hubungan anugerah. Saya sering kali mengatakan Pak Stephen, kekristenan itu bukan struktur agama. Kekristenan itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Kalau katanya Gus Dur dulu, dia bilang gini, orang Nasrani itu hebat, manggil Allahnya itu dengan sebutan Bapa. Itu artinya apa? Mempunyai kedekatan yang istimewa katanya begitu. Itu pengakuan Gus Dur sendiri. Ya. Agama berkata, lakukan lebih banyak agar Allah menerima engkau. Makanya kita selalu begitu. Kita berpikir dengan berdoa lebih banyak, puasa lebih banyak, seperti orang Farisi itu. Saya tidak seperti dia. Saya puasa 2 hari sekali. Saya bukan seorang penjina, berarti rumah tangganya bagus. Saya rajin bayar perpuluhan, nggak seperti jemaat di sini kan. Saya nggak nyindir loh, cuma nyinggung aja.
Ya. Selalu orang tuh berpikir dia dibenarkan, dia diterima oleh Tuhan karena melakukan lebih banyak tuntutan agama. Makanya dia diterima oleh Allah. Tetapi dengarkan Injil, perhatikan kalimat di situ. Injil berkata, Kristus telah menerima engkau, karena itu hiduplah baginya. Saya diterima oleh Tuhan bukan karena perbuatan saya, bukan karena kebaikan saya. Saya diterima karena Tuhan mengasihi saya. Dia berkorban bagi saya. Itulah kabar baiknya. Billy Graham bilang, kita itu berpikir lebih baik daripada yang sebenarnya. Padahal kita sebenarnya jauh lebih busuk. Percaya enggak saudara, kita suka mengatakan begini, sebejat-bejatnya saya masih lebih baik daripada dia. Sejelek-jeleknya saya masih lebih baik daripada dia. Jadi kita lihat, orang jelek ini tetap sombong. Saya itu kemarin ngelihat Pak, mobil adik saya itu tiba-tiba mogok, saya itu di sampingnya. Begitu mogok, gak bisa di starter, dia nyalakan lampu hazard. Di belakang, supir Bluebird. Dia klakson, tatet, tatet, tatet. Saya keluar saudara, saya bilang sabar mas, mobilnya mogok. Dia keluar sambil melotot, dia teriak-teriak. Kasih tanda setan, katanya begitu. Coba saudara bayangkan, saya hambanya Tuhan bukan hamba setan. Terus saya masuk, saya bilang gini sama adik saya, ternyata khotbah saya itu benar. Ada orang miskin seperti supir itu, tapi sombongnya luar biasa, arogannya luar biasa. Jadi kalau di Alkitab itu orang kaya sombong itu ada ayatnya Pak. Tapi di BSD banyak orang miskin sombong. Ada orang suka bilang gini, biarpun kami miskin, tapi kami masih punya harga diri. Sebetulnya saya mau tanya Pak, harganya berapa gitu kira-kira? Bilang pada sebelahnya, kayaknya saya kenal deh orang itu. Nah inilah perbedaan mendasar antara sistem agama yang dikatakan dalam Alkitab itu sistem Taurat dengan Injil yang merupakan berita anugerah. Sekarang saya mulai dari hal yang pertama. Kelelahan yang dihasilkan oleh agama. Ini pelajaran kita yang pertama pada siang hari ini. Mana slide-nya? Saudara, pada zaman Yesus, kaum Farisi itu menambahkan ratusan aturan di atas hukum Taurat. Jadi dari 10 hukum Taurat itu lantas ada sistem ibadah, ada sistem moral. Jadi Taurat itu dibagi dalam 3 bagian besar. Tetapi mereka senang sekali menambah aturan. Saya tadi ngomong sama Pak Stephen, negeri ini tuh lucu. UMKM yang sedang berkembang dengan baik tiba-tiba diatur oleh pemerintah. Yang tidak pernah dilakukan di mana? Eropa, di Cina, di Jepang, di Amerika tidak pernah. UMKM itu dibiarkan tumbuh dengan luar biasa. Lantas dibuat peraturan pada akhirnya apa? Menghambat pertumbuhan UMKM. Ya, saya tidak bicara politik, tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya perlu menyuarakan kebenaran. Karena saya bicara bukan hanya di sini Pak, saya bicara di parlemen, saya bicara di kepolisian, saya bicara masih di Mabes TNI, saya masih mengajar di situ. Ya, seringkali saya singgung. Nah, saudara-saudara, bangsa ini begitu, bangsa Yahudi ini begitu, senang sekali menambah aturan-aturan. Seolah-olah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah cukup. Itu sebabnya saya mengatakan pada zaman Yesus kaum Farisi menambahkan ratusan aturan di atas Taurat. Mereka menjadikan hubungan dengan Allah sebagai beban. Akibatnya apa? Orang-orang hidup di bawah tekanan spiritual. Yesus datang dan berkata, marilah kepadaku. Yesus tidak pernah berkata, datanglah kepada aturan. Tetapi dia bilang, datanglah kepadaku. Perhatikan, pusat daripada kekristenan itu adalah Kristus, bukan aturan. Saya makanya tidak suka Pak Stephen mengancam jemaat.
Saudara yang tidak pernah memberikan persembahan membayar perpuluhan, ingat, usaha-usaha saudara akan dihancurkan oleh Tuhan. Percayalah kalau engkau keluar nanti mobilmu akan ditabrak. Saya pikir itu bukan berita kabar baik, Pak. Sampai jemaat datang, orang pintar datang ke gereja bilang gini, gue pikir preman itu cuma di Tanah Abang aja. Ternyata di gereja The Lord Vineyard itu juga ada premannya, begitu kira-kira. Ini misal ya Pak, saya beri contoh. Suka mengancam rupanya. Saya lebih suka mengajarkan gini, kalau Anda memberi itu karena Anda mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan dengan sukacita memberi, tidak perlu dipaksa-paksa. Setuju nggak? Ya, apakah saudara memberi buat istri saudara karena diancam oleh istri? Ya. Kau bilang kau tidak punya uang, tapi kau traktir teman-teman kau di luar sana. Kau bisa habis sekali makan 2 juta, aku minta cuma 100 ribu, kau bilang kau tidak punya uang. Ya. Orang itu kalau mencintai seseorang, Anda bisa memberi tanpa mencintai, tetapi Anda gak bisa bilang saya cinta kalau Anda tidak memberi. Slide selanjutnya. John MacArthur, seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja di Amerika yang meninggal tahun 2025. Dia berkata begini, agama mengikat manusia kepada sistem. Kristus mengikat manusia kepada dirinya sendiri. Itu yang membedakan agama dengan kekristenan. Tim Keller, seorang hamba Tuhan, guru yang terkenal yang meninggal 2 tahun yang lalu, dia berkata begini, agama berkata, aku taat, maka Allah menerima aku. Itu agama. Injil berkata, Allah menerima aku di dalam Kristus, maka aku taat. Saya coba parafrase, saya coba merubah bahasa supaya saudara mengerti. Saya melakukan firman Tuhan supaya saya diterima oleh Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada saya. Itu agama, Pak. Tapi kalau kekristenan, saya sudah diterima oleh Allah karena kasih-Nya Tuhan. Dan karena saya sudah diterima oleh Allah, saya menghasilkan buah yang namanya ketaatan. Ketaatan saya bukan supaya saya diterima oleh Allah. Saya sudah diterima oleh Allah. Tetapi sekarang saya taat, itu merupakan buah daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Bisa membedakan enggak? Makanya tadi sedikit saya mengkritik, saya bilang sama Pak Purba. Karena tadi pemimpin pujian bilang, mari kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Rupanya orang Kristen itu seperti ingus, suka keluar masuk. Kadang di hadirat Tuhan, kadang di luar hadirat Tuhan begitu. Ya, hati-hati menggunakan bahasa. Sekarang pun saya mengajar di banyak gereja Bapak Ibu. Pujian itu tidak boleh bersifat entertainment, Pak. Pujian itu alamatnya Tuhan. Pujian itu bukan untuk menyenangkan manusia. Pujian itu fokusnya pada Tuhan, satu. Yang kedua, pujian itu mengajar jemaat dengan doktrin firman Tuhan, bermazmur dengan kidung. Tapi kalau sekarang kan enggak, kita membuat pujian itu kira-kira yang bisa menyenangkan daging kita. Pemimpin pujian juga gitu. Memimpin pujian bukan fokusnya pada Tuhan, tetapi dia ingin memperlihatkan pada orang lain. Makanya di pemimpin pujian, sap, 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 pup, 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 sap, sap, pup, pup, pup. Pemimpin jemaatnya bilang gini, keren, keren. Jadi akhirnya orang bukan memuji Tuhan apa? Memuji apa? Pemimpin pujiannya. Dan itu menyalahi firman. Yohanes saja bilang, biarlah aku semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Tidak boleh hamba Tuhan, tidak boleh pemimpin pujian, tidak boleh pelayan Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan sedikit saja, enggak boleh. Slide selanjutnya. Saya berikan ilustrasi. Seorang anak
yang pulang ke rumah. Kita lihat anak pertama dulu. Ya, dia berpikir gini, saya harus menjadi anak yang sempurna supaya ayahku sayang sama aku. Karena kalau aku nggak taat sama ayah, kalau aku nggak dengar-dengaran sama ayah, kalau aku gagal, pasti ayah nggak sayang sama aku. Itu anak pertama. Anak yang kedua, dia berpikir gini, ayah mengasihiku. Ayah sangat sayang pada diriku. Karena itu aku ingin menyenangkan hatinya ayah. Model anak pertama, lihat masalah di dalam batinnya. Selalu hidup dalam tekanan, selalu hidup dalam ketakutan. Dia nggak boleh gagal, dia nggak boleh salah. Padahal para psikolog Pak Stephen selalu mengajarkan dalam ilmu parenting, diajarkan begini. Ayo kita orang tua belajar memberikan ruang buat anak-anak melakukan kesalahan. Jadi kalau mereka salah jangan dihukum. Kalau mereka salah jangan dihabisi, dicaci maki. Contoh sistem pendidikan kita. Saya beri contoh. Siapa yang tahu ibu kota Jawa Barat? Murid-murid dengan semangat bertanya, menjawab. Prancis. Ada yang jawab lagi. Garut Pak. Ada yang jawab lagi. Tangerang Pak. Saudara tahu, kalau gurunya made in Indonesia, dia kan bilang begini, goblok, nggak belajar, goblok, nggak belajar, bodoh kamu. Beda dengan guru di Finlandia, Pak. Siapa yang tahu ibu kota Prancis? Dijawab, Stockholm. Ada yang jawab, Bonn. Ada yang jawab, Stuttgart. Saudara tahu guru di Finlandia bilang apa? That's right, that's right. Benar, benar. Kita beri aplaus buat teman-teman kita. Lantas ditanya, berikan alasan kenapa kamu bilang ibu kota Prancis adalah Stuttgart. Lantas orang itu memberikan alasannya, jawabannya begitu. Saudara tahu, tidak dikatakan negatif, tapi diapresiasi untuk berani menjawab. Makanya kita sekarang sudah dewasa, kalau seminar Pak, perhatikan orang di Indonesia, di gereja aja lah kalau seminar. Ada yang mau bertanya semua begini Pak. Gak usah tanya lah nanti kelihatan begonya, mendingan yang aman tuh gak usah nanya gitu kan. Gitu kira-kira ya. Kenapa? Karena kita tuh punya pengalaman yang negatif, kalau salah itu selalu dihabisin, dikatakan bodoh. Makanya kita gak mau kelihatan bodoh. Gak usah bertanya. Padahal kita memang bodoh. Karena gak mau bertanya. Kan hanya, dunia bilang begitu kan, hanya orang bodoh yang gak mau bertanya. Anak kedua, dia gak merasakan tekanan, dia tahu bahwa papanya sayang pada dia. Sekalipun gagal, papanya tetap terima dia. Makanya dia hidup dalam kasih. Nah itu perbedaan antara agama dengan Injil. Yuk kita aplikasikan sekarang saudara-saudara. Coba saudara tanya pada diri saudara, apakah saya berdoa karena takut? Ada teman saya begitu Pak Stephen. Waduh saya belum doa, belum baca Alkitab. Bahaya nih, besok bisa-bisa saya nggak cuan. Ada orang tua yang begitu ya di dalam rumah. Kalau anaknya tidur, lupa doa, itu dicaci maki, dimarah-marahin. Kalau saya dulu bangunkan anak-anak di pagi hari, nggak mau bangun mereka karena mungkin mereka lelah. Saya kitik-kitikin kakinya, terus saya usap-usap, saya tiup telinganya, saya bilang, mau sekolah nggak dek? Mau sekolah nggak kak? Gitu. Bukan diancam, bukan ditakut-takuti. Apakah saya melayani supaya diterima? Saya dulu punya teman begitu Pak, sewaktu pertama kali saya jadi Kristen. Karena kita dari kalangan gereja Pantai Kosta, gereja karismatik, itu nyanyi kan mesti full ekspresi begitu. Angkat tangan, segala macam mesti goyang. Nah satu saat saya berpikir, waktu pemimpin pujian yang ngomong sesuatu, saya berpikir,
apakah kalimat itu seperti begitu? Nah karena saya diam sendiri, dia bilang, teman saya ini bilang, lu kan mau jadi hamba Tuhan, gak boleh sikapnya kayak begitu, harus nyanyi semangat, gak boleh kayak orang cacingan. Nah itu saudara, kita tuh kalau hidup di tengah-tengah teman yang seperti begitu, kita tuh seperti punya teman JPU. Pak Stephen tahu JPU? Jaksa Penuntut Umum. Coba saya tanya jujur, saudara senang gak punya teman jaksa penuntut umum? Apapun kita tuh selalu dihakimi begitu. Jadi kita selalu capek gitu, merasa tertuduh. Apakah saya merasa Allah marah ketika saya gagal? Waduh saya kemarin lupa ikut doa pagi pada hari Sabtu jam 6, mati saya. Pasti Tuhan gak memberkati saya. Pasti Pak Purba, Pak Stephen akan buang muka sama saya. Begitu dia datang pada hari Minggu, Pak Stephen menyambut dia, Pak Purba peluk dia. Kaget dia. Loh kok pemimpin-pemimpin saya gak menolak saya? Dia berpikir Tuhan itu seperti begitu. Makanya hati-hati bapak-bapak, kalau engkau bersikap tidak baik terhadap anakmu belajar figur Allah itu dari seorang bapak. Kalau engkau bukan bapak yang baik, anakmu akan menganggap bahwa Allah itu seperti bapakmu. Begitu, yang tidak baik. Jadi kalau iya, mungkin Anda sedang hidup dalam agama, bukan di dalam sistem anugerah Kristus. Jadi Anda melakukan segala sesuatu itu bukan karena cinta kasih, tapi karena tekanan, tuntutan begitu. Yang kedua, Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Galatia 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Paulus menjelaskan bahwa fungsi Taurat itu bukan menyelamatkan. Slide selanjutnya, saya tunjukkan fungsi Taurat. Yang pertama, menunjukkan kekudusan Allah. Karena Roma 7 bilang, jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Makanya Tuhan bilang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi, memenuhi tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dengarkan baik-baik kalimat saya. Hukum Taurat itu sempurna. Kalau kita kuliah, benar 7 Pak Stephen, salah 3, masih bisa lulus nggak Pak? Di kuliah kita Pak, ulangan nilai 7 ujian, benar 7, salah 3, masih bisa lulus dengan angka 7. Benar 9 Pak Purba, salah 1. Bagus nggak nilainya? Bagus 9, tapi dalam sistem Taurat enggak Pak. Benar 9, salah 1, Taurat bilang, no way. Salah kamu. Makanya orang yang hidup dalam tuntutan agama, frustasi Pak, capek. Kita nggak bisa rileks. Orang yang hidup dalam sistem Taurat nggak boleh nonton di bioskop Pak. Makanya dulu ada orang yang mau masuk Kristen di Tanjung Pinang, dia tanya begini pada saya, Om Andreas, kata orang kalau jadi Kristen gak boleh ngerokok. Saya lantas bilang gini, siapa yang bilang gak usah ngerokok, kamu ngisep knalpot motor pun gak dilarang. Kok cuman ngerokok, knalpot itu loh kamu isep. Terus katanya kalau jadi orang Kristen tuh gak boleh baca majalah, gak boleh nonton TV. Yang bilang siapa? Saya nggak suka menginjili orang dengan memberikan larangan-larangan. Buat saya yang penting dia cinta dulu sama Tuhan Yesus. 36 tahun Pak Stephen saya hidup dengan istri saya. Jangankan memukul, mencubit saja, menyakiti dia, tidak pernah. Apalagi seperti kasus di Bandung itu. Ya, laki-laki yang pukul istri, saya mau kasih tahu, itu laki-laki pengecut.
Kalau saudara memang jantan, kalau engkau mau pukul istri, keluar, cari polisi, cari tentara, pukul itu polisi, pukul itu tentara, baru engkau jantan. Orang yang pukul istri itu laki-laki pengecut. Saudara, saya punya 3 bela diri, anak tentara, atlet perbakin, punya senjata api dengan izin. Tetapi belum pernah saya cubit, saya pukul istri saya. Saya tempeleng istri saya, belum pernah selama menikah. Itu yang saya bilang kepada menantu-menantu saya. Jangan jadi laki-laki pengecut. Kalau kamu lagi jengkel lagi apa, pukul pohon, atau kalau memang kamu pemberani, pukul itu tentara. Baru kamu jantan di situ. Yang paling bagus apa? Menyangkal diri, kuasai dirimu. Fungsi Taurat yang kedua, menyatakan dosa manusia sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nanti akan saya terjemahkan. Yang ketiga, fungsi Taurat menuntun manusia kepada Kristus. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Kita lihat pendapat Bapak Gereja yang namanya Martin Luther. Ya, dia bilang begini, Taurat itu seperti cermin. Ia menunjukkan kotoran di wajah kita, tetapi tidak dapat membersihkan. Kalau saudara lihat cermin, kok ada bopeng di muka saya? Jadi Taurat itu memperlihatkan dosa saudara, tetapi Taurat itu tidak bisa membersihkan bopeng saudara. Saudara kan gak mungkin pakai cermin terus gini, ada bopeng. Ngerti? Makanya sistem agama tidak bisa menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa? Agama itu adalah usaha manusia. Taurat memang diturunkan Allah, tetapi Taurat itu cuma memperlihatkan kebobrokan manusia. Dengan saudara baca firman, belajar Taurat, saudara melihat betapa busuknya hidup kita. Taurat menunjukkan dosa, tetapi Kristus yang bisa menghapuskan itu adalah Kristus, dosa saudara yang ditunjuk tadi oleh Taurat. Ilustrasi. Lampu sorot di stadion yang seperti besarnya seperti begini, itu bisa memperlihatkan noda dalam pakaian. Tetapi lampu tidak bisa mencucinya. Demikian Taurat, dia cuma bisa menunjukkan dosa tapi tidak dapat menghapusnya. Lihat aplikasinya. Jangan menjadikan Taurat sebagai juru selamat. Biarkan Taurat menunjukkan kebutuhan Anda akan Kristus. Semakin saudara melakukan Taurat, saudara makin frustasi, saudara makin lelah, kok nggak bisa. Di saat itulah saudara menyerah. Makanya Nikodemus itu bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Yesus bilang, kalau kamu cuma dilahirkan sekali, kamu pasti akan mati. Kalau kamu dilahirkan 2 kali, maka kamu akan hidup. Orang sudah frustasi dengan sistem agama, dengan sistem Taurat. Saya mau kasih tahu, kalau Taurat bisa menyelamatkan kita, Kristus nggak usah datang, Pak. Kalau psikologi bisa menyelamatkan kita, kalau teori-teori motivasi itu bisa menyelamatkan kita, Yesus nggak perlu datang. Belajar aja pelajarannya Stephen Covey. Belajar aja tentang buku-bukunya Anthony Robbins. Itu kan self-help. Semakin saudara belajar disiplin-disiplin seperti begitu, saudara merasa saya nggak butuh Tuhan. Karena itu sangat menggali diri kita sendiri. Alkitab bilang celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Apa kalau begitu saya nggak boleh baca buku-buku itu? Boleh. Hanya untuk sebagai disiplin, tetapi bukan sebagai kerangka acuan. Karena kita tahu orang percaya di luar Kristus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita perlu menempel dengan Tuhan. Seperti tadi pelajaran yang pertama. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Mengapa legalisme selalu menghasilkan kelelahan? Ada 2 bidat di dalam gereja Pak Purba. Satu namanya legalisme. Legalisme itu begini, seperti orang Farisi. Saya bisa selamat kalau saya bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Makanya kalau orang mencuri, potong tangannya Pak. Itu sistem legalisme. Tapi ada orang
yang anti dengan legalisme. Oh, saya sudah selamat. Saya selamat karena anugerah. Enggak butuh aturan-aturan. Saya enggak butuh taat. Walaupun saya jatuh dalam dosa 1000 kali, tetap Tuhan itu pasti mengampuni saya. Nah, itu namanya orang Kristen liberalisme. Atau dalam bahasa teologinya disebut antinomianisme atau antinomos atau terjemahnya anti hukum Pak, anti aturan. Mau jadi Kristen, gak perlu kayak tadi saya lihat di sana. Ada orang pakai baju koko, topi putih, naik motor di jalan raya, ngebut begitu. Dia pikir kalau sudah dia pakai jubah agama itu, aturan polisi itu gak perlu dipatuhi. Dia lupa, dia cuman manusia biasa, kelindes truk juga mati. Helm itu kan bukan buat gagah-gagahan, helm itu buat keselamatannya dia. Orang jalan di jalur kiri naik motor, orang berhenti di sebelah kiri mengikuti doktrin lalu lintas. Itu tujuannya buat keselamatan. Kenapa kita di jalan tol dikasih kecepatan minimalnya 60, maksimalnya 80 atau 100 di tol tertentu. Itu semua ada maknanya begitu. Tapi kita bilang Pak, oh enggak perlu. Kalau saya mau lari 150 mau apa? Mobil-mobil saya. Orang belajar hukum lalu lintas, pegang setir itu mesti 2 tangan Pak. Tapi coba lihat anak-anak zaman sekarang kalau pegang setir. Itu jadi kebiasaan. Jangan nabur yang gak benar saudara. Begitu terjadi sesuatu slip ban kempes Anda dengan 1 tangan, Anda gak bisa kuasai setir. Orang dulu tuh menciptakan hukum bukan berarti mereka bodoh. Kita kan belum berpengalaman. Umur juga baru 30 tahun, baru 20 tahun, sekolah baru S1, udah sombong. Yang udah S3 aja, apa yang mau disombongin? Perhatikan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, kata Galatia 5. Menjadi orang Kristen itu menjadi orang yang dimerdekakan. Tidak hidup dalam 2 paham bidat tadi. Legalisme yang kanannya namanya liberalisme, tanpa aturan. Kalau di kalangan sinode GBI itu disebut hyper grace Pak. Orang berpikir kalau saya sudah selamat, sudah dapat anugerah, gak perlu lagi ikutin aturan. Berzina gak apa-apa, Tuhan ampuni kok. Punya istri lebih dari 1 gak ada masalah, ceraikan istri kawin lagi gak apa-apa. Pasti Tuhan mengampuni. Nah itu golongan liberalisme. Dan itu bidat, itu dalam gereja. Perhatikan, yang namanya aliran legalisme selalu melahirkan 3 hal. Begitu dia gagal, dia takut. Kenapa? Kok saya tidak sempurna? Makanya orang seperti begini kalau dia tahu dia gagal, dia akan tinggalkan komsel Pak. Dia mulai gak kebaktian. Kalaupun kebaktian dia duduknya di belakang. Saya bukan bilang yang di belakang itu adalah orang-orang yang lagi punya masalah. Tapi kalau dia berhasil, orang legalis ini, kalau dia berhasil, dia jadi sombong. Kerjanya ngakimin orang. Itu loh orang Farisi dalam bait Allah. Aku bersyukur Tuhan aku gak seperti dia. Siapa yang dia itu? Pemungut cukai. Sekarang saya tanya jujur, dalam gereja banyak gak yang seperti begitu? Kristen sungguh-sungguh tapi mulutnya mujair. Itu loh Pak Andre itu loh. Katanya anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi gayanya. Pak Stephen itu kelihatannya mengajar tapi sombong. Saya tanya, banyak gak mujair di dalam gereja? Banyak. Kerjanya suka menghakimi. Contoh ya, kalau saya mau menghakimi Pak Stephen tadi gampang. Tadi Pak Stephen bilang apa? Hukum yang keempat. Dalam Taurat Pak, hukum yang kelima itu Pak. Itu bisa jadi masalah Pak buat Kristen mujair. Hamba Tuhan, katanya pendeta tapi enggak teliti. Orang aturan kelima dibilang aturan keempat. 10 tambah 6 kok 17. Saya tanya, banyak gak warga negara yang mencemooh? Banyak.
Tapi sejelek-jeleknya pemimpin kita, ya sudah didoakan. Karena tidak mungkin ada pemimpin yang bisa jadi pemimpin tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau dia jadi presiden, itu karena seizin Tuhan. Jadi kita bukannya nggak boleh menegur. Membicarakan kejelekan orang tidak boleh. Menegur harus. Kasih itu menegur. Jadi kalau saudara berani, ya saudara seperti Pak Hotman itu. Buat podcast, kasih tahu. Pak, dari dulu tuh 10 tambah 6. Bukan 17 Pak, 16. Kalau 17 Bapak tolong beritahu kami dari mana itu. Jangan dibicarakan tapi tegur, gak apa-apa. Yang selanjutnya apa? Orang legalis itu hidupnya pasti lelah. Kenapa? Karena tidak pernah merasa berhasil, selalu gagal dalam hidupnya. Lihat seorang pengajar Alkitab yang terkenal namanya John Stott. Dia bilang begini, legalisme menempatkan manusia pada treadmill rohani yang tidak pernah berhenti. Siapa yang suka olahraga treadmill? Dia lari di situ. Tapi dia gak kemana-mana. Ya kalau dia treadmill di rumah Pak Andre ya sampai mati di situ terus lari ya. Gak pernah, makanya saya gak suka treadmill Pak. Saya lebih suka jalan lari itu di luar. Supaya saya mulai dari sini tiba-tiba saya sudah sampai di Ion Mall Pak. Nanti keluar saya jalan lagi sudah sampai di Gading Serpong. Kan begitu. Jadi ada progresnya. Kalau treadmill itu di situ. Semakin berlari semakin lelah tapi tidak pernah sampai. Itu loh ilustrasinya. Gambarnya sekarang lebih jelas lagi. Slide. Bayangkan seorang mengayuh sepeda statis selama 10 jam. Ia berkeringat, ia lelah, tetapi tidak pernah pergi kemana-mana. Betul nggak? Itulah Kristen legalisme. Kelihatannya punya aktivitas, kelihatannya punya ibadahnya luar biasa, pelayanannya hebat. Tapi hidupnya lelah. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan. Kita lihat aplikasinya. Banyak orang Kristen berkata, saya harus lebih banyak berdoa supaya Allah mengasihi saya. Padahal Allah telah mengasihi mereka di dalam Kristus. Dia mati buat saudara karena bukan dia lihat saudara itu orang yang lebih baik daripada yang lain. Dia menyelamatkan kita itu karena kasihnya bukan karena perbuatan kita. Perbuatan kita itu nihil, tidak punya kontribusi apa-apa. Jadi saudara bilang pada diri saudara sendiri, saya itu dicintai Tuhan bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena saya lebih ganteng, tapi karena Tuhan sayang pada saya. Yang keempat, hidup dipimpin Roh Kudus bukan daftar aturan. Perhatikan Galatia 5:16-18. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak akan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Mari kita lihat Sinclair Ferguson, seorang hamba Tuhan di Eropa. Dia bilang begini. Kekudusan bukanlah hasil manusia yang mencoba menjadi lebih baik. Kekudusan itu adalah karya Roh Kudus yang membuat manusia semakin serupa dengan Kristus. Jadi semakin Anda dipimpin sama Roh Kudus, Anda akan diarahkan. Roh Kudus akan membawa kita kepada jalan yang benar. Roh Kudus itu bukan sekedar karunia. Banyak orang Kristen berpikir saya penuh Roh Kudus itu tandanya. Itu orang Ayan juga begitu Pak. Bukan itu yang penting Pak. Itu namanya pengalaman. Yang penting orang penuh Roh Kudus itu apa? Semakin cinta Tuhan. Semakin melakukan yang benar. Paulus tidak mengajarkan hidup tanpa kekudusan. Jangan saudara pikir karena penuh Roh Kudus saya bebas. Saya sudah bilang berapa kali Pak. Ada seorang pemimpin pujian yang begitu hebat. Gerejanya ribuan orang, jemaatnya bilang begini, kalau dia yang mimpin pujian Pak Andreas, dia bisa menarik turun hadirat Tuhan. Kalau yang lain Pak, gak ada apa-apanya. Ternyata belum lama ini, dia berselingkuh. Dia istri dari seorang suami, berselingkuh dengan pemain drumnya yang merupakan suami dari seorang istri. Dan hubungan gelap itu sudah 4 tahun dan mereka menggugurkan 2 anak hasil hubungan gelap. Mana yang saudara lihat? Karunia atau buah? Alkitab bilang dari buahnya. Jadi orang yang berkarunia itu pasti kelihatan buahnya.
Jadi ia mengajarkan kekudusan yang lahir dari kudus. Perubahan sejati terjadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Makanya saya sering kali mengatakan Pak Stephen, kita bukan belajar 3 hal bagaimana caranya menjadi suami yang baik. 4 hal bagaimana caranya menjadi istri yang baik. Itu cuma memperbaiki luar, Pak. Kekristenan itu dari dalam keluar. Jadi yang perlu dirubah itu adalah hati manusia. Hati manusia itu dirubah oleh apa? Firman, Pak. Oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan karena 1, 2, 3, 4. Makanya para motivator itu mengajarkan pengetahuan saja. Kalau Anda mau jadi orang yang diberkati 1, 2, 3, 4, selama hati manusia tidak diubah, tidak akan terjadi apa-apa. Slide selanjutnya, ini ilustrasi. Buah tidak ditempel pada pohon. Buah tumbuh karena pohon hidup. Demikian kalau kehidupan kita kehidupan kudus itu adalah buah dari roh dan bukan hasil tekanan agama. Saya nggak perlu berusaha untuk tumbuh, Pak. Saya nggak usah berusaha untuk berbuah. Begitu saya biarkan Tuhan memimpin hidup saya, dipimpin sama Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka Dia akan menghasilkan buah roh tadi. Lawan daripada dipimpin sama Roh Kudus apa? Dipimpin sama daging. Aplikasilah. Berhentilah bertanya, aturan apa lagi yang harus saya lakukan? Mulai yang sudah bertanya, bagaimana Roh Kudus ingin mengubah hati saya pada hari ini? Biarkan saudara dipimpin sama Roh Kudus. Dan ini yang paling terakhir, istirahatlah di dalam karya Kristus. Ayat 9-10, jadi masih tersedia 1 hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ini Sabat, bukan bicara hari Sabtu, bukan bicara hari Minggu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Selanjutnya, istirahat sejati bukan berarti tidak bekerja. Istirahat berarti berhenti berusaha menyelamatkan diri sendiri. Berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita bekerja dari penerimaan Allah. Jadi startingnya itu dari penerimaan Allah. Saya sudah diterima oleh Tuhan. Maka karena saya sudah diterima sama Tuhan, sekarang saya mulai berjalan melangkah dengan pimpinan Tuhan. Saya bukan melangkah supaya saya diterima oleh Tuhan. Charles Spurgeon bilang begini, iman berhenti, berusaha menyelamatkan diri, dan bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Ini gambar penutupnya. Seorang penumpang pesawat, gambar pesawat, tidak perlu membantu mesin pesawat bekerja. Dia hanya perlu mempercayai pesawat itu. Tinggal naik, duduk. Saudara pernah naik mobil di sebelah supir? Begitu supirnya ngebut sudah. Begitu ke kanan. Begitu supir ngerem sedikit, saudara ngeremnya. Saudara tahu, kalau kita naik pesawat, udah tinggal berserah saja. Selamat sampai di tujuan, betul nggak? Saudara nggak perlu begitu pesawat tiba-tiba turun, saudara ikut, naik pilot. Perlu saudara pasrah. Saudara hanya perlu mempercayai pesawat itu. Demikian pula keselamatan. Biarkan Kristus yang memimpin kita. Jadi kalau saudara gagal, jangan lari dari Kristus. Kalau saudara gagal, lari kepada Kristus. Ketika saudara jatuh, jangan coba membayar dosa dengan usaha yang lebih keras. Tapi datang di kaki salib Yesus. Datang di kaki Yesus. Percaya, berapa kali pun kau gagal, Tuhan pasti akan menerima engkau. Ada yang bertanya begini pada saya, Pak Stephen, kalau gitu enak dong buat dosa. Saya bilang gini, ya udah buat dosa aja terus. 1000 kali kamu melakukan dosa, Tuhan tetap mengampuni kamu. Tapi saya mau kasih tahu, nggak usah 1000 kali. 1 kali kamu melakukan dosa, kamu dirusak sama iblis. Coba, saudara mau coba, masuk supermarket, ambil itu barang. Berdoa, kalau perlu berdoa dalam nama Yesus. Saudara ketahuan, saudara ditangkap. Masuk penjara cuma berapa bulan, tapi reputasimu rusak. Saya tanya, engkau datang pada Tuhan, minta ampun, Tuhan terima enggak? Terima, tapi reputasimu hancur. Engkau mainin istri orang, enggak ketahuan tuh sementara. Tapi satu hari ketahuan, istrimu tidak percaya, suami orang itu marah, anak-anakmu tidak percaya.
engkau sadar. Seperti pengakuan Taufik Hidayat, saya silap Pak. Silap kok 3 tahun. Saya tanya, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni gak? Ampuni, tapi dia dihukum gak? Dan orang yang pernah dihukum, begitu buat lamaran kerja, lihat catatannya, pernah dipenjara, tidak diterima. Itu yang saya bilang, 1000 kali Anda berbuat dosa, Tuhan pasti mengampuni. Tapi saya perlu ingatkan saudara, dosa akan merusak hidup saudara. Jadi pilihlah Tuhan saudara. Amin, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama di G. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Yesus. Mari kita angkat tangan-tangan kita. Yesus menegangku Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tangan saudara. Yesus menegangku Ibu Bapa kekasih Tuhan yang luar biasa, dalam sikap kita berdoa, Anda boleh buka tangan, boleh angkat tangan atau lipat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Mari kita periksa diri kita. Apakah hari-hari ini kita menjadi Kristen yang sangat lelah? Karena tuntutan, karena tekanan, karena ketakutan yang terjadi pada diri kita. Kristus datang bukan untuk membuat Anda tertekan, tapi dia memberikan kelegaan. Dia bilang, mari kamu yang letih dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberi kamu kelegaan. Semakin kau hidup dengan Tuhan, semakin kau membiarkan Roh Kudus-Nya bekerja, semakin kau membiarkan firman yang kau baca dan kau renungkan, itu semakin mendatangkan kebebasan di dalam hidup saudara. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia bukan takut, dia justru menjadi orang yang tenang. Kalau saudara punya surat-surat, mengendarai mobil, punya SIM, STNK saudara, tidak ada masalah. Tatkala ada pemeriksaan, saudara tidak akan takut. Tapi kalau saudara tidak bawa SIM, pada waktu ada pemeriksaan, saudara akan lari. Bahkan bukan pada polisi yang melakukan pemeriksaan, polisi yang lagi berkumpul membagikan takjil, saudara akan lari. Kenapa? Karena perasaanmu tertuduh, karena engkau tidak mempunyai SIM. Demikian, kalau engkau hidup di dalam firman Tuhan, di dalam hidup ini tidak akan ada yang kau takuti, karena Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan terima kasih, berkatilah umat-Mu di tempat ini. Berkatilah gembala-gembala kami yang luar biasa. Berkatilah hidup mereka, kesehatan mereka. Biar kami jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.